Halo teman-teman semuanya, kita lanjutkan materi kita belajar tentang teori The Matrix. Ya, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang The Matrix, ya, lagi-lagi kita bahas. Sekarang kita lanjutkan lagi pemahamannya lebih dalam lagi. Ya, bagaimana? Jadi ini kita sudah mulai masuk ke dalam satu hal yang paling subtle, karena kalau yang paling subtle itulah kamu akan bertemu dengan kebenaran yang absolut. Barulah kamu bisa memahami bahwa yes betul The Matrix itu beneran ada. Ya, oke. Kita lihat ada namanya zero dimension. Ini kita sudah belajar kemarin bahwa ada yang namanya titik, ada yang namanya uh, line, garis, yaitu adalah one dimension. Lalu kemudian ada namanya plane atau bidang, ada dua dimensi. Dan kemudian ada namanya cube, ya, tiga dimensi. Nah, perhatikan semuanya ini uh, bermula dari titik dot ini. Jadi artinya cube tidak mungkin ada kalau tidak ada plane, plane tidak mungkin ada kalau tidak ada line, line tidak mungkin ada kalau tidak ada dot. Ya, satu line ini kumpulan dari unlimited dot. Ya, jadi segala satu yang paling dasar adalah dot. Dot kita sebut sebagai zero, zero dimension. Ya, jadi dimensi nol. Jadi kalau jangan meremehkan angka nol karena dari angka nol inilah pembentuk dari semuanya. Paham ya pola pikirnya ya? Nah, lalu kemudian dilanjutkan lagi pemikirannya adalah perhatikan zero ya, kata zero di sini. Ya, satu hal yang kalau Anda pertimbangkan zero, ada di video kita yang pertama itu sangat luar biasa karena zero itu kelihatannya kosong tapi tidak kosong. Dan lucunya zero ini punya pengaruh yang sangat luar biasa terhadap dunia matematika. Ya, kemarin kita gerhana matahari total di Amerika itu sudah bisa diprediksi sejak jauh-jauh hari. Kita sudah tahu bahwa nanti tanggal 8 April akan ada peristiwa besar di Amerika yaitu namanya gerhana matahari. Ya, dan itu sudah diomongkan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu karena apa? Karena kita menghitung. Oke. Ya, memang betul. Saya mengalami juga di sini meskipun tidak gelap total tapi lumayan berasa. Ya, lumayan. Itu peristiwa alam yang cukup luar biasa. Nah, kenapa kok kita bisa menghitung? Karena cara kita ngitung benar. Sesuai. Nah, kenapa kok cara kita ngitung benar? Karena kita menemukan angka 0 itu. Ketika angka 0 itu belum ditemukan, matematika kita nggak karu-karuan. Begitu angka 0 kita dimasukkan konsep tentang zero, maka semua hitungan kita menjadi benar. Tahu benar dan tidak benar? Ya, lihat dari alat semesta. Gampang kan? Ya, oke. Nah, kita lihat sekarang, kita lanjutkan. How can something that non-existent equal existence? Bagaimana segala sesuatu yang tidak ada sebenarnya nyata dengan sesuatu hal yang ada. Nah, ini ya penjelasan sangat penting. An infinity of dots make a line. Two intersecting lines define a plane. And multiple intersecting planes produce a three-dimensional shape made of dots. Jadi, sebuah line, sebuah garis dibentuk dari dari titik yang sangat banyak, infinite. Dan kemudian kalau kita lihat ada dua garis bertemu akan membentuk bidang. Ya. Lalu kemudian berbagai macam bidang kalau kita kumpulkan banyak bidang maka akan membentuk bangunan tiga dimensi yang kita lihat sekarang. Jadi pada dasarnya semua itu berawal dari dot. Ya, dari titik yang sangat kecil yang boleh dikatakan kita sebut sebagai nothing. Yang disebut dengan zero dimension. Jadi semua dimensi bermula dari zero dimension. Nah, lalu bagaimana kalau kita berpikirnya terbalik? Kalau kita pecah dot, ya, bagaimana kalau kita pecah titik? Kita pecah titiknya, mungkin ini adalah sebuah jalan untuk menuju satu hal yang sifatnya adalah unlimited. Ya, paham pola pikirnya? Ya, pola pikirnya di sini kita harus paham dulu pola pikirnya itu bagaimana. Coba kita lihat barang tiga dimensi. Ya, barang tiga dimensi yang kita lihat yang kita sebut itu sebagai sesuatu yang nyata. Barang tiga dimensi itu terdiri dari unlimited dot. Pola pikirnya. Oke, jadi barang tiga dimensi terbuat dari unlimited dot. Lah, lalu kemudian dot sendiri terbuat dari unlimited apa? Ya, jadi barang yang sekarang kita lihat itu
kalau kita pecah strukturnya, berasal dari sesuatu yang subtle, yang kecil, tapi jumlahnya unlimited, banyak. Jumlahnya super duper banyak. Ya, contoh misalkan, kamu lihat tubuh kamu, lihat satu tubuh. Kelihatan ya, tubuh jelas, yes. Coba saya tanya sekarang, tubuh kamu itu tersusun dari bagian-bagian kecil. Contoh misalkan, satu kulit, ini ada pori-porinya. Pori-pori adalah penyusun dari kulit ini. Ya, coba lihat, satu pori-pori, satu tangan aja, pori-porinya berapa? Banyak. Paham ya? Polanya, perhatikan polanya. Satu tubuh berupa materi, ada atom di dalamnya. Yang paling kecil dari materi unsurnya adalah atom. Satu tubuh materi tersusun dari berapa atom? Banyak. Berarti segala sesuatu itu tersusun dari sesuatu yang paling banyak, tapi yang sederhana. Paham maksudnya? Ya, oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, lalu kemudian kita sekarang mulai berpikir nih, pikiran kita traveling liar nih. Sudah mulai berpikir, oke, kalau begitu titik, dot. Oke, kalau yang membuat titik, itu kan bahan baku dari semuanya. Titik itu ada, yes, titik itu ada. Lalu kemudian yang membuat titik ini ada, berarti ada kumpulan banyak hal penyusun dari titik. Ya, sehingga kita mengatakan inilah yang kita sebut sebagai mungkin ya arahnya akan menuju kepada satu hal yang infinite. Ya. And if we go one step further, what if a single thought is a singularity point of infinite potential? Ya. Ya, ini juga sama. Jadi ingat, segala sesuatu itu terbentuk dari bagian kecil yang unlimited. Yang jumlahnya banyak. Kita sebut unlimited itu berarti banyak, dah gitu ya. Gampang ya pemahamannya. Saya coba jelaskan untuk orang awam nih. Sama saya pun juga orang awam sama, ya. Nah, jadi sama juga ketika kita coba menggali, ketika ada thought itu muncul, kepikiran ini nih. Ya, thought adalah sesuatu yang diproduksi oleh mind. Bisa ngikutin? Ya. Jadi mind memproduksi thought. Ketika satu thought muncul, maka thought itu terbentuk dari apa yang super duper banyak. Ingat, mind satu detik bisa memproduksi banyak thought, benar? Ya. Dan satu thought itu terbentuk dari apa? Dari penyusunnya apa? Penyusunnya satu hal yang sangat banyak, yaitu adalah potential. Karena itu satu thought itu, setiap thought yang kita munculkan sebenarnya penyusunnya adalah infinite potential. Semua kemungkinan yang sifatnya unlimited. Ini yang disebut dengan samudera kemungkinan. Bahan dasarnya. Oke, diikuti ya pelan-pelan ya. Jadi ini penjelasannya mulai dari garis tadi, ya. Kalau Anda lihat ada sebuah kubus, ya, ada sebuah line, ada sebuah plane. Ini semuanya itu membentuk 3 dimensi. Tapi 3 dimensi terbentuk dari yang paling kecil apa? Dot. Jumlahnya berapa? Unlimited. Banyak banget. Infinite. Oke, paham ya? Jadi penyusun dari semuanya itu adalah suatu hal yang sangat subtle yang jumlahnya super duper banyak. Apa dasar penyusun pemikiran kita? Adalah infinite potential. Wow. Berarti disinilah peran master yang ada dalam video sebelumnya terbukti kan? Bahwa kalau sebenarnya saya adalah master dari atensi saya bisa mengalirkan ini kepada apapun, karena memang saya punya akses untuk menuju ke infinite potential. Sulit memahami ini kalau kamu tetap terjebak di dalam matriks, sulit. Sulit memahami ini kalau kamu pakai kacamata seorang victim. Sulit. Itulah sebabnya kita ciptakan The Matrix itu agar kamu tidak mengetahui ini. Bahwa satu thought itu isinya adalah infinite. Apa yang infinite? Potential. Sama seperti benda 3 dimensi, isinya adalah infinite dot. Coba direnungkan ya.
Dan supaya bisa memahami ini, Anda harus sering-sering atau punya waktu yang cukup untuk menganggur. Sudah saya bongkar rahasianya di video sebelumnya. Kalau kamu always sibuk, kamu tidak akan bisa punya pemikiran seperti ini. Tidak sempat mikirin. Kok cik nganggur ya kamu mikirin hal seperti ini? Benar? Ya memang syaratnya harus nganggur. Kalau kamu tidak nganggur, tidak bakal punya waktu, tidak punya energi untuk memikirkan ini. Dan kalau kamu tidak memikirkan ini, akibatnya kamu akan selalu terjebak di dalam namanya The Matrix. Ya, mari kita lanjutkan lagi sekarang. Mari kita sambung lagi. Apa yang disebut dengan infinite potential? Ini ada keterangan ya. Kita lihat, what if a dot or single thought is a singularity point of infinite potential? A point of density that can be divided into infinity like a hologram that is both nowhere and everywhere. Wah, berat ini sudah ya. Makin berat ini ya. Makin berat. Kita lanjutkan lagi. Essentially, we are all just vibrating with particles existing and non-existing simultaneously in a physics. This is called half-spin particle variable. Each one of us is the leading character, starring in our own real-life movie called Matrix, where multiple universes exist, where matter and antimatter are in a state of existing and non-existing at all time. Mulai ini ya, mulai berat ini materinya ya. Mari kita lihat. What if a dot or a single thought is a singularity of point of infinite potential? Ya. Bagaimana kalau sebenarnya satu dua titik atau satu dua thought? Tadi kita berpikir, oke, kalau titik bagaimana Pak? Lalu yang nyusun titik apa? Apa yang infinite? Apa yang unlimited? Pasti ada satu hal yang lebih subtle lagi dari dot. Sama juga, kalau thought ini paling sederhana Pak. Oke, kalau kita lihat thought ini apa penyusunnya? Satu hal yang infinite. Apa? Yang kita sebut saja sebagai infinite potential, benar? Ini adalah sebuah poin yang gimana menjelaskan ini ya? Sebuah poin yang bisa kita pecah lagi, dan setiap pemecahan itu akan mengarah kepada sesuatu yang lagi-lagi infinite. Sama seperti hologram yang sebenarnya bisa berada di mana-mana. Karena akhirnya kamu akan melihat bahwa suatu hal yang kosong itu, yang void itu, tidak benar-benar kosong, itu isinya adalah penyusun dari kita semua. Dan itulah sebuah titik yang tidak punya batasan apapun ruang dan waktu, sehingga dia bisa dimanapun, bisa kemanapun. Oke, saya coba jelaskan ya. Saya coba jelaskan dari bahasa orang awam. Sekali lagi, saya bukan ahlinya. Saya siap dikoreksi kalau omongan saya ada salah. Ini belum tentu benar. Anda harus cek and recheck. Ya, disclaimer dulu. Jadi saya gak anti kritik. Kalau memang Anda berbeda pendapat, sampaikan. Saya open mind. Siap belajar. Kita sama-sama belajar. Ya, gak boleh anti kritik. Gak boleh anti masukan dari orang lain. Saya open. Oke, sudah saya sampaikan. Oke, ini adalah versi saya. Jadi gini. Kalau kita sekarang belajar yang namanya atom, oke, ya, atom adalah bagian paling kecil dari sebuah materi. Fisika kuantum, dia melihat ke dalam hal yang paling kecil. Dia melihat kemana materi ini disusun. Terus kita cari yang paling kecil. Sampai ketemu atom. Atom kemudian kita pecah lagi menjadi inti atom. Inti atom terdiri dari elektron dan neutron. Lalu kemudian isinya adalah nothingness. Gak ada. Jadi penyusun dari semua itu adalah ketiadaan. Ketiadaan yang unlimited, yang besar sekali. Perhatikan polanya. Ya, perhatikan polanya. Orang ini, kenapa saya suka dengan orang ini? Karena
caranya dia menjelaskan itu sangat-sangat luar biasa. Perhatikan polanya ya teman-teman. Ya, jadi yang mau saya terangkan adalah polanya. Oke, saya ulang lagi, diulang-ulang agar pemahaman kita bisa jadi lebih paham. Kali ini saya tulis. Ya, saya ngajarnya ngotot. Ya, saya ngajar apapun belajarnya ngotot supaya teman-teman bisa paham. Oke, kita lihat. Dot, line, plane, cube. Gini ya, cube ya. Sorry, gambarnya salah. Ya, ini cube. Oke. Nah, kita lihat sumbernya adalah dari line. Ini adalah source-nya. Ini adalah yang paling subtle. Subtle, gini ya. Nih, yang benar gini. Subtle, gini. Subtle ya. Jadi artinya paling receh, paling sederhana. Ya, ini nomor 1 sumbernya adalah 2, 3. Ya, tanpa nomor 1 tidak ada nomor 2, tanpa nomor 2 nggak ada nomor 3. Ya. Tanpa nomor 0 nggak ada semuanya. Karena nomor 1 ini isinya adalah tumpukan dari banyak satuan yang sama. Jadi segala satu yang ada, ya kalau kita lihat segala satu yang ada, ini adalah bahan dasarnya adalah sesuatu hal yang sifatnya infinite, unlimited. Dari satu hal yang subtle. Lihat teman-teman, ini polanya. Segala sesuatu yang ada, ini selalu berada atau selalu berisi sesuatu hal yang lebih sederhana, tapi jumlahnya super duper banyak. Satu line berisi tentang infinite titik, infinite dot. Jadi dia bilang juga, oke, kalau begitu thought. Tadi kita bicara tentang thought. Nah, thought ini adalah produk dari pikiran. Jadi mind create thought. Lalu pertanyaan kita sederhana, oke, thought lalu isinya nih apa sumbernya? Ya, balik lagi. Thought ada nggak? Ada. Oke, kalau thought ini ada, maka ya pasti rumusnya akan terdiri dari unlimited atau infinite. Infinite apa? Ya, kita sebut sebagai infinite potential. Bagaimana kalau dengan dot? Ya, tadi kan dot, oke, kita lihat titik. Titik penyusun dari semuanya. Lah, yang nyusun titik siapa? Ya, kita sebut sebagai dot. Dot penyusun dari semuanya, titik. Lalu yang nyusun titik apa? Yang nyusun titik adalah infinite. Tentu saja pasti infinite. Satu hal yang lebih rendah daripada titik. Ya udah, kita sebutnya mentok ya. Kita sebut sebagai potensial. Oke. Sekarang yang menyusun manusia apa? Atom. Ya, sudah paling gitu. Manusia terdiri dari materi. Materi, bos paling rendah atom. Atom, inti atom. Nah, inti atom yang menyusun apa? Kita ngomong atom, inti atom. Inti atom yang menyusun adalah infinite potensial. Fisika kuantum sudah membuktikan inti atom isinya cuma elektron dan neutron, dan jarak dari keduanya ini, ya ini jaraknya super duper jauh. Ya, super duper jauh. Dan boleh dikatakan sehingga dua titik ini dianggap tidak ada karena saking jauhnya. Ini adalah emptiness. Ini terbukti kan? Jadi sebenarnya kalau kamu ngomong emptiness adalah ini kan. Inilah penyusunnya. Terbukti. Begitu kita pecah materi itu jadi sekecil-kecilnya, penyusunnya adalah emptiness. Nah, emptiness itulah yang kita sebut sebagai infinite potential. Inilah yang kita sebut sebagai source. Ya, inilah kita sebut sebagai sumbernya. Sumber dari segala macam sumber adalah infinite potential. Ini yang kamu sebut sebagai God. Ya, ini kamu sebut sebagai Mother Nature atau kamu sebut sebagai alam semesta dan segala macam. Ya, inilah sumbernya. Sumber dari segala macam potensial. Karena ini adalah dasar, bahan dasar dari semuanya. Materi yang menyusun semuanya. Bahan dasar yang menyusun semua materi dan segalanya. Di sini. Ya, lihat polanya ya. Balik lagi ke polanya. Polanya ada seperti ini.
Sehingga kamu sekarang mengetahui bahwa yes, betul, saya terbuat dari satu hal yang unlimited. Itulah sebabnya kenapa di video kemarin ya kita membahas tentang The Matrix. Ini masih ada nih ya. Tentang The Matrix ini membahas tentang raja dan pengemis. Kamu adalah raja, kamu adalah master. Dari sini dibuktikan bahwa karena yang menyusun kamu adalah yang menyusun kamu adalah ini bahan dasarmu adalah infinite potential. Ya, sehingga di sini dikatakan bahwa bahwa ini kamu akan dipecah lagi, akan berujung pada satu yang namanya infinite. Ya, itu isinya full potential di sini. Jadi sama seperti hologram yang kamu sebenarnya bisa ada dimanapun, kapanpun. That's who you really are. Penyusunmu ya seperti itu. Pada dasarnya, kita tuh hanyalah sebuah partikel, sebuah gelombang partikel yang sedang bervibrasi. Yang dimana kita tuh sebenarnya bisa hidup, bisa ada di dalam dua dunia secara bersamaan, secara langsung. Antara dunia nyata dan dunia tidak nyata. Kenapa begitu? Karena kalau kamu lihat sekarang, materi kita nyata nggak? Nyata. Tapi apa penyusun dari materi itu? Satu hal yang tidak nyata. Sehingga kamu sekarang bisa hidup di antara dua dunia, di mana satu dunia materi dan dunia non-materi secara bersamaan. Kenapa? Karena pada dasarnya kamu menyusunnya adalah ini. Sehingga sebenarnya kamu ya bisa aja hidup dalam 3 dunia, 5 dunia, 100 dunia sekaligus. Bisa, itulah konsep dari multiverse, betul? Kalau Anda belajar multiverse, belajar quantum jumping, yes, itu ada dirimu yang lain yang sedang menjalani hidup di tempat yang lain dengan satu soul yang sama. Makin berat ya. Ini pelan-pelan mulai terbukti. Dalam fisika dikatakan ini disebut dengan half speed particle variable. Silakan di googling sendiri ya. Saya nggak mau jelasin ini lagi, nanti panjang lagi ceritanya. Karena nanti kita mau banyak bermain-main di dunia di dalam sini. Kita lanjutkan ya. Each one of us is a leading character. Setiap kita ini adalah karakter utama yang sedang bermain film di dalam film kita sendiri yang kita sebut sebagai Matrix. Nah, untuk bisa memahami ini, Anda baca tulisan saya tentang mimpi. Ya, sebentar ya, saya tunjukkan ya. Jadi, semuanya tulisan ini saya buat berkaitan agar teman-teman jadi punya modal yang cukup agar kita bisa sama-sama belajar. Ya. Saya jelaskan konsep ini di dalam tulisan ini. Nah, nanti versi videonya mungkin menyusul ya. Ini. Ya, ini dia ya. Bentar ya. Nah ini dia. Ini dia teman-teman. Ini tulisan saya yang ini. Tentang mimpi. Ya, baca sendiri ya di sini. Nanti saya buatkan versi videonya khusus. Tapi sekarang teman-teman asal tahu aja. Ya, jadi kita tuh sebenarnya karakter yang kita mainkan sendiri. Kita sutradarai sendiri, kita alamin sendiri. Itu yang disebut dengan The Matrix. Karena itu kalau ditanya pertanyaan, apa tujuan kita datang ke dunia ini? Untuk cari uang, untuk cari kekayaan, cari jabatan, cari nama baik, bukan. Tapi we want to experience something. Itu tujuan utamanya. Kita mau mengalami sesuatu. Nanti kita lanjutkan, pending dulu yang ini. Kita lanjutkan, nanti kita belajar dari dunia mimpi dan segala macam. Sementara sudah saya tuangkan dalam tulisan, silakan teman-teman baca sendiri, kita diskusi di sini. Anda pasti tahu maksud saya apa. Karena dari sini Anda bisa memahamin, apa artinya saya itu adalah karakter utama dalam film ini yang berjudul Matrix. Lanjut ya. Ketika multiple universe, jadi lebih dari satu ya, multiple universe. Uni kan satu, universe ya, tapi multiple berarti ada banyak universe. Itu ada di mana materi dan bukan materi
itu berada di dalam satu hal yang nyata dan tidak nyata berada pada kondisi sekaligus. Jadi di dalam film itu, kamu menyadari bahwa kamu sebenarnya tidak cuma bermain di film ini. Kamu juga ada dirimu yang lain bermain di universe yang berbeda, namanya multiverse ya. Kalau belajar quantum jumping, Anda akan tahu ini. Itu bermain dengan kondisi bersamaan, di mana ada satu tempat kamu ada dan tiada dalam waktu yang sama. Ya, sudah dijelaskan tadi sama persis seperti ini. Karena pada prinsipnya, kamu itu is everywhere. Ya, kamu bisa berada di tempat yang bersamaan sekaligus. Kamu pun sekarang sedang hidup di dalam dunia yang materi dan non-materi secara bersamaan. Ini. Kenapa begitu? Karena kita punya akses baik dalam dunia materi maupun dalam dunia non-materi penyusun kita. Karena itu penyusun kita. Jadi secara istimewa kita bisa hidup di dalam dua dunia ini, berkunjung melihat, bahkan hidup dalam dunia ini, dua dunia antara ada dan tiada secara bersamaan. Sudah dibuktikan dalam fisika, silakan Anda cari sendiri kalau Anda mau belajar. Anda boleh belajar, namanya Hot Spin Particle Variable. Next, kita akan belajar materi yang sangat-sangat menarik, super duper menarik, yaitu double split experiment. Sebelum saya lanjutkan teman-teman double split experiment, silakan Anda googling. Jangan nunggu, jangan pasif. Anda harus jadi pembelajar yang aktif. Zaman sekarang sudah ada Google, oke? Sudah ada AI. Coba cari tahu dulu apa itu double split experiment, kenapa itu menarik, percobaannya kayak apa pelajarannya, apa poinnya. Itu dicari dulu, baru nanti kita bisa belajar sama-sama. Anda baru nonton video saya, pasti langsung jadi lebih jos, lebih top. Jadi jangan pasif ya. Hidup zaman sekarang, Anda tidak boleh pasif. Pengetahuan sudah dibuka di mana-mana. Jangan gampang percaya omongan siapapun, termasuk omongan saya. Anda lakukan riset sendiri. Cari informasinya. Apa itu double split experiment? Saya tunggu ya komentarnya. Nanti kita akan belajar sama-sama. PR-nya dikerjain dulu. Thank you dan nonton video ini. Ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all.